Paham? Baik, kita lanjut ke makalah yang ketiga. Al-maqalatu tsalitsah. Makalah yang ketiga. Kalau yang kedua tadi dari sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, maka makalah yang ketiga ini dari sahabat Umar Ibnul Khattab radhiyallahu an. Wa an Umar radhiyallahu anhu, dan dari sahabat Umar Ibnul Khattab radhiyallahu an. Husnut tawaddudi ilan nas. Husnut tawaddudi, sikap kasih sayang ilan nas, kepada sesama manusia. Nisful aqli, adalah separuh dari akal. Sikap kasih sayang kepada sesama manusia itu separuh dari akal. Wa husnus su'ali, dan bertanya atau pertanyaan yang baik, dan bertanya dengan cara yang baik atau pertanyaan yang baik itu nisful ilmi, separuh dari ilmu. Wa husnut tadbiri, dan pengaturan yang baik. Pengaturan yang baik atau bahasa modern manajemen yang baik, ya, bahasa modernnya. Dan manajemen yang baik itu nisful ma'isyati, adalah separuh dari kehidupan. Wah, bagaimana ini maksudnya? Ini angel. Sahabat Umar Ibnul Khattab mengatakan, sikap kasih sayang kepada sesama manusia itu adalah separuh dari akal. Mengapa kalau kita mempunyai rasa kasih sayang kepada sesama manusia kok dikatakan separuh dari akal? Lantaran manusia itu, para santri, para pendengar di rumah, diciptakan oleh Allah sebagai makhluk sosial. Tidak ada satu manusia pun yang tidak butuh kepada manusia yang lain. Tidak ada. Superman itu tidak ada. Superman itu hanya hayalan. Spiderman itu hanya hayalan. Wonder Woman itu hanya hayalan. Tidak ada. Kalau Superman tidak butuh sama orang lain, itu hanya di film. Rambo, ya, itu hanya hayalan semua. Tapi manusia sesungguhnya diciptakan oleh Allah sebagai makhluk sosial. Setiap orang butuh bantuan orang lain. Sakit gigi bisa diobati sendiri? Maka butuh. Badan pegel-pegel, capek-capek, bisa dihilangkan sendiri capek-capeknya? Butuh siapa? Tukang pijit. Iya kan? Jadi tidak ada manusia itu yang tidak butuh kepada orang lain. Semua manusia butuh kepada orang lain. Orang yang super kaya, juragan, butuh tidak sama orang lain? Butuh. Dia tidak akan menjadi juragan apabila tidak ada yang namanya manol. Paham ya? Loh, mana ada juragan? Loh, tidak akan jadi juragan dia kalau tidak ada manol. Iya apa enggak? Masa dia mau ngangkat ikan sendiri? Iya apa enggak? Dia tidak akan jadi juragan kalau tidak ada orang yang tukang nyocoli ikan. Dia tidak akan jadi juragan kalau tidak ada tukang becak yang ngangkut ikannya. Dia tidak akan jadi juragan kalau tidak ada orang yang nimbang ikannya. Fahim tum? Maka setiap orang butuh kepada orang lain. Nah, mencintai, punya rasa kasih sayang kepada orang lain adalah separuh akal. Berarti, perhatikan, orang kalau tidak punya rasa sayang kepada orang lain, berarti orang itu tidak punya
Seorang suami yang tidak cinta kepada istrinya, berarti suami itu suami yang tidak punya akal. Istri yang tidak cinta sama suaminya, berarti istri yang tidak punya Loh, kenapa tidak punya akal, Habib? Loh, bagaimana caranya dulu kamu bisa rabi, bisa menikah? Loh, paham ya? Loh, mosok nikah ndak ono kasih sayang, ndak ono rasa cinta. Ada ndak suami yang ndak cinta sama istrinya? Akeh. Ada ndak istri yang ndak cinta sama suaminya? Akeh. Berarti itu istri yang tidak punya akal, suami yang tidak punya akal. Kalau dia punya akal, separuh dari akalnya adalah rasa cinta kasih. Ada ndak orang tua yang tidak cinta sama anaknya? Berarti orang tua yang tidak punya kucing aja cinta sama anaknya. Kalau anaknya ada di tengah jalan, digigit, dibawa minggir. Karena apa? Karena cinta. Macan tidak ada yang pernah makan anaknya, tapi manusia begitu banyak yang memakan anaknya sendiri. Naudzubillah. Berarti dia manusia yang tidak punya akal. Orang kalau punya akal, maka dia akan punya rasa cinta kasih kepada sesama manusia. Aduh, ini luar biasa ini. Yang kedua, kata Sayyidina Umar bin Khattab, husnus su'ali, pertanyaan yang baik itu nisful ilmi, adalah separuh dari ilmu. Mengapa pertanyaan yang baik itu dikatakan separuh dari ilmu? Para santri, para pendengar di rumah, terkadang seorang guru menjelaskan kepada santrinya, tidak semuanya dijelaskan. Seperti Habib Isa ini menjelaskan sekarang ini, begitu banyak yang ada di dalam pikiran Habib Isa, tetapi Habib Isa tidak mampu menjelaskan semuanya kepada santri. Mengapa? Karena dibatasi waktu. Kalau tak jelaskan semuanya, satu makalah bisa 2 jam. Mau? Enggak mau, Habib. Ya. Sehingga apa? Sehingga santri yang baik, yaitu santri yang setelah mendapatkan penjelasan, dia muncul pertanyaan. Maka pertanyaan yang baik adalah separuh dari ilmu. Yang belum dijelaskan oleh guru, itulah yang ditanyakan oleh santri. Dan itu adalah santri yang top. Nah, selama ini kan tidak ada pertanyaan. Fahim tum, fahimna. Fahim tum, fahimna. Ndak ono, ndak fahimna terus. Lo jangan dikira Habib Isa itu bangga. Lek wis santri tak tanya, fahim tum, kamu paham? Paham. Selalu paham. Ojo dikira Habib Isa itu, berarti aku mantep rek jelasno. Loh ndak. Justru Habib Isa itu, aduh, santriku iki kira-kira sing tak jelasno iki ngerti apa bablas. Jangan-jangan masuk telinga kanan langsung keluar telinga kiri. Justru seorang guru itu akan senang apabila setelah menjelaskan muncul pertanyaan-pertanyaan yang baik dari santrinya. Itu baru kepuasan bagi seorang guru. Dadi lek ana guru sing seneng lek santrine gak takon, iku guru sing perlu Loh, kalau ada virus di komputer itu di apa? Ya wes apa lah istilahnya itu. Ya, berarti bukan guru itu. Mana ada guru takut ditanya sama siswanya? Kan lucu. Ya. Jadi guru itu akan bangga apabila banyak pertanyaan-pertanyaan yang baik dari santrinya. Tapi pertanyaan yang husnus su'al, pertanyaan yang baik. Ojo Habib Isa jelasno tentang bab 3 perkara sing kamu tanyakno tentang siksa kubur. Ya lain. Ya. Itu kan ngarang. Jadi pertanyaan. Jadi seseorang yang bertanya tentang pertanyaan yang baik itu sudah separuh ilmu. Yang belum dijelaskan oleh guru akan dia dapatkan
dari pertanyaan yang diajukan. Melalui apa? Melalui jawaban. Fahim tum? Fahimna lagi. Aduh. Oh, fahim tum, fahimna. Petangulan Habib bisa ngajar, tiap takon fahim tum, fahimna. Yo, kapan santriku ono sing pertanyaan ini ya? Ya. Jadi pertanyaan yang baik adalah separuh dari Coba perhatikan calon ibu, calon ayah. Perhatikan wahai ibu, wahai ayah yang ada di luar sana. Anak kita kalau masih kecil, umur 3 tahun, 4 tahun, itu begitu banyak pertanyaan. Anak kecil itu umur 3 tahun, 4 tahun. Nah, kalau makan pakai tangan kanan. Maka anak yang cerdas, dia akan tanya kepada bapak ibunya, "Pak, Bu, kenapa makan harus tangan kanan?" Karena kalau makan tangan kiri itu dibenci Allah. Jawabannya bapak ibunya. Loh, tanya lagi si anak. Loh, kenapa Pak, Bu? Kok kita ini jangan sampai dibenci Allah? Terus ini tanya anak ini. Lah, orang tua kadang lah iki orang tua sing gak ngerti. Karena apa? Semakin banyak anaknya bertanya, akan semakin banyak ilmu yang didapatkan oleh anak tadi. Paham? Ya. Wedi saiki malah jawab, fahimna wedi. Fahim tum meneng kabeh. Loh, fahim tum apa ndak? Meneng kabeh. Lihat apa iki terus? Jadi pertanyaan yang baik itu adalah separuh dari ilmu. Makanya santri itu sering-seringlah bertanya kalau pelajaran. Ya, karena apa? Santri yang tidak bertanya itu ada 2 kemungkinan. Kemungkinan yang pertama betul-betul paham, kemungkinan yang kedua bingung. Nah, kalau kemungkinan yang pertama ahsan, bagus karena sudah paham. Tapi kemungkinan yang kedua bingung tapi tidak mau malu bertanya, sesat, akhirnya kesasar. Ya, akhirnya kesasar. Perbanyaklah bertanya. Karena apa? Pertanyaan yang baik itu adalah ilmu. Nah, tapi ingat para santri, tidak semua pertanyaanmu itu akan dijawab oleh guru. Pertanyaan yang baik itu yang bagaimana, Habib? Kata Imam Nawawi Al-Bantani di dalam kitab ini, yaitu pertanyaan yang diajukan kepada ulama. Jadi kalau bertanya, ojo asal-asal, lihat-lihat orangnya. Lihat-lihat orangnya. Wong jenenge Pak Tani lagi nanam semangka, kamu tanya, "Pak, fardunya sholat itu berapa ya Pak?" Jare Pak Tani ini arek iki ngelendur iki. Nak, awakmu iki ana di tengah sawah, nak duduk di musola. Ya. Ono di tengah sawah, Pak Tani lagi nanam semangka. Pak Tani ini yo gak tahu ngaji, ditangoni fardune sholat. Jadi bertanyalah kepada ulama, kepada guru, agar supaya mendapatkan jawaban yang baik. Tapi ingat, tidak semua pertanyaanmu akan dijawab oleh seorang ulama. Karena apa? Ulama itu tahu kira-kira jawaban yang aku berikan nanti itu akan sesuai apa tidak dengan kelasmu. Kalau seorang ulama yang betul-betul ulama loh yo, duduk ulama-ulamaan, betul-betul ulama, betul-betul ahli ilmu, saat ditanya oleh seseorang dia tidak menjawab, ada kemungkinan kalau aku jawab justru orang yang bertanya itu akan tambah bingung. Karena apa? Tingkatnya masih belum sampai. Tapi yang betul-betul ulama, lek ulama-ulamaan, sering ditanya, sering tidak jawab. Ya, ada lagi sing lebih iki, bondo nekat. Ada bondo nekat. Makanya hati-hati kalau tanya sama orang yang bondo nekat. Wis lantaran diceluk ustad wis kadung wis diceluk ustad, ya. Wah, apa boleh buat saat ditanya sama seseorang
tentang bab agama, orang ngerti tapi tetap dijawab. Tetap dijawab, gak ngerti tetap dijawab. Lantaran apa? Lo kadung aku wis diceluk ustad, lah aku gak jawab, gak pantes. Dijawab akhirnya salah kabeh. Nah, jadi bertanyalah kepada seseorang yang memang ahli ilmu. Fahim tum? Alhamdulillah. Yang ketiga, kata sahabat Umar ibnul Khattab, manajemen yang baik adalah separuh dari kehidupan. Bagaimana maksudnya itu? Seorang insinyur arsitek, saat dia akan bangun masjid, maka dia tidak mungkin langsung datangkan boto, datangkan semen, datangkan wesi, langsung dibangun jegrek. Tidak mungkin. Karena apa? Yakin masjidnya meletot-meletot. Tapi seorang insinyur yang baik, maka dia akan lihat dulu, dia buat perencanaan, lokasinya ini di mana, ukurannya berapa meter, tingginya bangunan yang diminta berapa meter, maka dia buat perencanaan. Maka hasil kerja yang direncanakan dengan hasil kerja yang semrawutan, hasilnya pasti berbeda. Hasil kerja yang sudah melalui tahap manajemen perencanaan yang baik, hasilnya insya Allah tapi hasil kerja yang semrawut, pokoknya tak kerja kayak santri praktikum di lab, begitu ngadep komputer soal langsung gak dipikir dhisik, ini maksudnya apa ya, gini enggak, langsung buka komputer langsung dikerjakan, ada meletot gak karuan. Tapi santri yang pinter, dia mengerti dulu soalnya, dia buat rencana dulu. Begitu juga besok kalian kalau mau menikah langsung. Begitu juga kalau mau menikah, buat rencana, ojo-ojo moro-moro nikah. Lek moro-moro nikah tanpa rencana itu nikah apa itu? Nikah apa? Nikah tangkepan. Nikah tangkepan itu. Ndak ono udan, ndak ono angin, moro-moro nekakno Pak Mudin. Itu nikah tangkepan, kepergok. Lihat saja orang yang menikah dengan cara seperti itu, lihat perjalanan rumah tangganya, amburadul. Lantaran apa? Dia menikah tanpa ada perencanaan yang baik. Wah, maka menikahlah kamu melalui tahap planning, act to waiting. Wah, prinsip manajemen ada berapa? Prinsip manajemen ada berapa? PR. Prinsip manajemen ada berapa? Tugas buat santri. Wah, santri SMK kok nggak ngerti prinsip manajemen? Ayo, apa saja sih proses manajemen itu? Besok kamu kalau mau menikah begitu, rencanakan hari baik kapan ya? Lihat tanggalan. Gak usah lihat weton, gak usah, gak ono, gak perlu. Lihat hari baik, hari semua baik, hari semua baik. Wah, enak ini. Hari Ahad. Oh, kalau hari Ahad Habib Isa pasti bisa datang ini. Wah, begitu kan? Buat rencana. Yang tak undang berapa ya? Wah, supaya rame, yang tak undang 200 orang. Wah, kalau Habib Isa datang besok, kira-kira makanannya apa ya yang pantas ya? Oh, lenguru goreng. Aduh, orang teko Habib Isa, nenek lenguru goreng. Ya, lah buat perencanaan. Tapi lek nikahe tangkepan, ada bengi ditangkep, meneh isuk teko Pak Mudin, bingung tanggane. Loh, undangan gak ono, kok nikah? Lah, jadi segala sesuatu itu rencanakan dengan baik. Jangan gerusa gerusu.
jangan asal-asalan. Karena yang gerusa-gerusu, yang asal-asalan, hasilnya tidak akan bagus. Maka setiap melakukan sesuatu, rencanakan dengan buat manajemen yang apa prinsip manajemen? Berapa tahap? Nggak ngerti? Tugas besok dikumpulkan. Nah, manajemen itu melalui berapa tahap? Besok dikumpulkan dengan penjelasannya. Oh ya, jadi bukan hanya belajar ilmu agama, tapi ilmu modern manajemen. Nah, paham dong? Paham dong? Paham. Nah, mudah-mudahan ada pertanyaan. Ya, baik. Kalau ada pertanyaan, ajukan besok. Sekarang sudah habis waktunya. Mudah-mudahan manfaat. Wallahu a'lam bissawab. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inni saudatuka ma 'allamtanihi farduduhu alayya inda hajati ilai. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.